Oh, yang ini yang gabung ya. Halo, Oke, selamat oke. malam Bang Alam Wibowo. Oh iya, apa kabar nih Bang Melki, Bang Oke, Yusufki? baik Bang. Gimana Bang proyeknya? Sudah sampai gimana bentuk dashboardnya Oh iya, iya, atau iya. proyeknya? Besar ya berarti ya? Ini ke Oke, bawah lagi besar. nggak ada? Gimana? Ke bawah lagi nggak ada tuh? Nggak ada, ini baru sketch aja sih, baru layout aja. Oh, oke oke Iya. mantap. Itu buat latihan front end-nya juga sih. Bagus bagus keren-keren. Terus langsung aku ganti si masuknya itu, loginnya. Nah ini kan udah pakai yang isap ya, yang snit itu. Oh ya, punya Snit ya. Mm-mm. Kita coba kirimkan dulu validatornya. Misalkan kita periksa dulu inputan front end-nya ya. Kita pergi ke front end kategori yang ini ya. Jadi front end-nya itu ada di bagian indeks, terus admin kategori. Kita pergi ke file ini, kemudian kita cari elemen input yang ini. Elemen input ini sebenarnya ada di mana? Yaitu tempatnya ada di sini, input. Nah, kita periksa name-nya. Name-nya adalah nama. Dan perlu diingat kalau name ini harus sama juga dengan kolom di database ataupun di migrasi. Karena ini sebenarnya yang akan masuk ke dalam database. Jadi, penamaan di sini, name atau nama di sini, ini harus sama dengan migrasi. Migrasinya itu ada di folder database, kemudian migrasi. Kita cari migrasi kategori sini. Nah, nama kolomnya adalah nama. Maka name dari inputnya itu harus sama dengan kolom nama ini. Kemudian nanti di controller, di bagian store, kita validator dulu. Kita bikin form validatornya di sini. Kita bikin array dalam bentuk array asosiatif. Yang artinya dia berpasangan key and value. Key-nya adalah nama, dan value-nya itu adalah validatornya. Misalkan form ini harus diisi, berarti validatornya required. Nah, ini juga ada di dokumentasi Laravel. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat lebih jauh dokumentasinya, ini ada di Laravel ketika aja form validator. Kemudian validator untuk kategori ini dia require, terus apa lagi? Kalau misalkan angka berarti kita kasih numerik. Tapi karena ini bebas, berarti cukup kayak gini aja. Nah, jadi untuk validatornya ini cukup satu kayak gini aja. Nah, untuk mengembalikan error, apabila validatornya ini error, itu kan kalau kayak gini doang dia nggak terjadi apa-apa ketika user mengirimkan form kosong, yang artinya inputannya itu nggak diisi. Nah, untuk mengembalikan error apabila inputannya tidak diisi, kita harus pakai kondisi if dalam kurung kayak gini, terus kondisinya adalah variabel validator panah kanan fails. Nah, jadi kita deteksi apakah validator yang di atas ini terjadi kesalahan atau fails, maka lakukan ini. Kita bikin codingan di dalam sini. Yang kita harus lakukan adalah return response JSON. Ya, kayak gini. Return response dalam kurung panah kanan JSON dalam kurung. Terus di dalam JSON ini dia kita isikan di sini adalah data array. Yang pertama adalah status, pakai kutip ya. Jadi kalau misalkan array di sini kita bikin array asosiatif. Yang pertama datanya adalah statusnya true atau false. Jadi kalau misalkan ini gagal berarti kan false. Di sini dia cuma punya dua pilihan, yaitu true dan false. Kalau gagal false, kalau berhasil maka true. Nah, untuk kondisi ini dia mengembalikan hasil yang gagal. Berarti di sini kita isikan false. Ini adalah tipe boolean. Kemudian data selanjutnya adalah message atau pesan. Pesannya adalah bebas, kita bisa custom. Misalkan input tidak valid. Nah, input tidak valid. Oke. Kemudian di bawah satu lagi data apa yang harus kita passing, yaitu data. Ya, data. Data ini diisi dengan apa? Yaitu kita kembalikan errornya. Kita ambil dari variabel validator panah kanan errors. Nah, kayak gini. Terus kita di sini kasih dalam kurung. Oke, sekarang kita balik ke front end dulu. Kita pergi ke front end kategori di sini. Terus kita coba refresh halamannya. Ini sebenarnya belum bisa ya. Karena masih ada beberapa codingan yang harus kita bikin. Kita masuk dulu ke bagian footer. Di sini tombol mana ya tadi ya? Front end-nya di sini.
Ini ketika form ini, ketika tombol form diklik, yang tadi yang muter-muter itu, tombol simpan ini, ketika tombol ini diklik, dia tidak mengirimkan form. Walaupun tombolnya itu ada di dalam form, dia tidak mengirimkan form, karena tipenya adalah button. Jadi kalau tombol yang ada di dalam form, dia tidak mengirimkan form. Tidak bisa, karena tipenya button. Kecuali tipenya submit. Nah, karena di sini saya setelahnya tipe button, maka untuk mengirimkan form, saya pakai Ajax dengan trigger on click. Jadi ketika tombolnya diklik, maka jalankan sebuah function JavaScript yang namanya itu send form. Dan send form ini yang saya passing adalah ID dari formnya.